Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku ya teman-teman. Apa kabar nih semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Buat yang lagi sakit, semoga segera sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Oke, alhamdulillah ya teman-teman. Di video ini aku mau share kegiatan budgeting lagi. Di sini aku mau evaluasi minggu ketiga bulan Oktober. Dan aku mau membuat budgeting untuk minggu keempat di bulan Oktober juga. Gak kerasa ya teman-teman, udah di akhir bulan aja. Oh ya, di video ini juga aku mau sharing 3 penyebab yang bikin kamu boncos setiap budgeting. Ini berdasarkan pengalaman aku ya selama budgeting. Jadi buat teman-teman yang mau tahu apa aja sih penyebab yang membuat budgeting kita itu suka boncos, tonton videonya sampai akhir ya. Jangan di skip-skip. Oke, kembali lagi ke videonya ya teman-teman. Di sini aku lagi evaluasi untuk minggu ketiga bulan Oktober kemarin. Alhamdulillah ini masih ada sisa ya di belanja mingguan sebesar Rp7.000, kemudian di groceries Rp1.000. Jadi itu aja sih ya untuk sisanya, karena untuk gas masih aku mau pakai di minggu keempat. Jadi total sisa budget di minggu ketiga ini cuma Rp8.000 ya teman-teman. Gak apa-apa, alhamdulillah masih ada sisa walaupun sedikit. Yang penting kita cukup dulu ya untuk kebutuhan sehari-hari kita. Untuk sisa ini adalah bonus ya teman-teman. Oke, ini langsung aja untuk sisanya mau aku masukin ke saving challenge aku aja yang 1.000, 2.000, dan 5.000 itu. Jadi aku mau isi saving challenge 2.000-nya itu 3 lembar, kemudian yang 1.000-annya 2 lembar. Buat teman-teman gimana nih, udah pada budgeting belum? Buat yang bulanan mungkin udah hampir akhir bulan ini ya, udah hampir mau evaluasi gimana keadaan keuangan kalian. Boleh ya kita sharing-sharing di komentar. Buat teman-teman yang mulai menggunakan metode mingguan juga mungkin udah masuk di minggu keempat ya, karena ini kita udah di tanggal 20-an. Udah mau akhir bulan aja ya teman-teman. Gak apa-apa, tetap semangat ya semuanya. Budgeting kadang boncos, kadang enggak. Itu hal yang wajar. Yang penting kita nikmati proses dan perjalanan untuk belajarnya. Oh iya, aku mau disclaimer dulu. Di video ini aku nggak ada maksud untuk ria, pamer, ataupun menggurui kalian. Aku di sini cuma mau sharing sekiranya ada informasi atau hal positif yang bisa kalian ambil dari video aku ini. Oke, lanjut ke videonya ya teman-teman. Ini aku udah selesai masukin ke saving challenge. Jadi aku lanjut mau bikin budgeting di minggu keempat bulan Oktober ini. Sebelumnya aku mau hitung dulu uangnya ada berapa, karena untuk saat ini budget setiap minggunya itu tidak tetap ya untuk aku. Jadi aku selalu gunakan fleksibel gitu, jadi mana yang harus dibutuhkan atau tidak. Jadi aku harus sesuaikan aja dengan budget yang ada. Oke, ini ternyata budgetnya ada di angka Rp650.000 ya teman-teman. Jadi ini aku catat dulu untuk judulnya budgeting Oktober week keempat atau minggu keempat. Nah, seperti yang udah aku jelaskan di video aku yang sebelumnya, metode budgeting aku ini ada yang baru ya. Jadi aku mau sisihkan untuk budget bulanan. Budget bulanan ini meliputi untuk bayar kewajiban dan juga untuk beli beras ya teman-teman. Karena untuk bayar kewajiban ini uangnya lumayan banget, sebulan itu di angka 150 ribuan. Jadi kalau nggak dicicil gitu berasanya kayak berat banget ngeluarin di awal bulan. Jadi mulai dari minggu ketiga Oktober kemarin tuh aku udah mulai nyicil ya. Untuk bulanan ini aku udah isikan 30 ribu.
Terus di minggu ini aku mau tambahkan 50.000 untuk pos kewajiban yang harus aku bayar setiap bulan ya, itu meliputi tagihan air dan juga kebersihan gitu. Terus untuk berasnya ini aku alokasikan budgetnya itu 50.000 juga ya teman-teman. Karena alhamdulillah untuk budgetnya kan masih ada ya 650. Jadi untuk bulanan ini dengan total 100.000 ya aku budgetkan buat kewajiban 50.000. Terus buat beras 50.000. Terus di kategori living atau kebutuhan sehari-hari ini seperti biasa ada belanja mingguan 150.000, kemudian budget anak 150.000, family time 50.000, untuk galon dan bensin ini aku satukan aja karena nggak ada recehnya jadi 50.000. Lalu untuk gas ini aku mau tambahkan 15.000 ya, takutnya di minggu ini gasnya habis. Kemarin kan aku udah isi 10.000, jadi ditambah 15.000 ini udah cukup ya untuk beli gas di angka 25.000. Kemudian untuk dana tak terduganya aku fleksibelin aja biar biar pas gitu, jadi 35, biar pas sama gas itu totalnya 50.000 ya teman-teman. Terus untuk dana lain-lain ini di angka Rp50.000 juga. Jadi untuk total budget living atau kebutuhan sehari-hari aku ini di angka Rp500.000. Jadi untuk total keseluruhan budget bulanan dan living ada 600.000. Kemudian ini ada sisa berarti Rp50.000 ya teman-teman. Jadi untuk savingnya ini ada 50.000 mau aku masukin ke dana darurat aja. Oh ya mohon maaf ya teman-teman, ini tuh aku tag videonya kayak kejauhan gitu ya, jadi tulisan aku nggak terlalu kelihatan. Semoga apa yang aku bicarakan, apa yang aku katakan di video ini bisa dipahami ya teman-teman, walaupun tulisannya tuh nggak terlalu terlihat jelas seperti ini. Oke, sambil nanti teman-teman lihatin aku cash stuffing, aku mau share juga dari pengalaman aku pribadi ya, 3 penyebab yang bikin kamu boncos setiap budgeting. Ini cocok banget buat pemula ya, jangan sampai kalian melakukan kesalahan yang sama seperti aku. Aku dulu awal budgeting selalu boncos ya teman-teman. Oke, lanjut aja. Yang pertama itu penyebabnya karena anggaran yang kita buat ini tidak realistis. Kalau dari pengalaman aku ini, karena aku tuh belum terlalu memahami pengeluaran aku setiap harinya ya teman-teman. Jadi aku tuh suka-suka aja nembak-nembak gitu, kayak buat budget ini segini, buat budget ini segini. Padahal memang untuk kebutuhan sehari-harinya itu lebih dari segitu. Makanya setiap budgeting itu aku bukan kadang ya, malah lebih sering itu boncos karena aku tidak memahami pengeluaran harian aku. Makanya sangat penting buat teman-teman yang baru mau mulai budgeting, yang masih belajar budgeting kayak aku, itu harus rajin-rajin mencatat pengeluaran harian kalian. Pengeluaran hal sekecil apapun, kayak misalkan buat parkir Rp2.000 itu juga harus dicatat ya teman-teman, biar kita tahu pos-pos mana aja, terus budgetnya, anggarannya bisa kita rencanakan sesuai dengan realitas yang ada. Jadi nggak akan boncos lagi kalau kita sudah memahami pengeluaran kita setiap harinya. Itu aja sih ya teman-teman. Jadi pesan aku sih untuk lebih memahami aja pengeluaran kalian setiap harinya. Tidak perlu dipaksakan harus mengirit atau menghemat kayak gitu. Nanti dari catatan pengeluaran harian itu bisa kita baca, mungkin ada kebutuhan yang memang penting, ada kebutuhan yang kurang-kurang penting gitu, bisa kita saring, bisa kita evaluasi. Oke, lanjut untuk yang kedua, penyebab kita sering boncos setiap budgeting adalah sering menyepelekan hal-hal kecil. Nah ini aku sering banget kemarin ya teman-teman, waktu baru mulai budgeting itu aku sering banget nyepelein hal-hal kecil kayak misalkan budget ini kurang, budget anak kurang, ya udah aku ambil dari budget mingguan atau dari budget galon, gas kayak gitu. Padahal kita bikin budgeting ini karena kita memang ingin disiplin kan. Jadi kita memang ingin sesuai dengan apa yang kita harapkan, yang kita catat dengan
setiap kategori dan anggarannya masing-masing. Kalau aku lebih sering menyepelekan kayak budget untuk family time sih ya teman-teman. Misalkan udah aku budgetkan 50.000 nih setiap minggu, tapi kadang tuh lihat grup atau apa gitu ada makanan-makanan, aku pengen aja gitu. Makanya kadang untuk budget family time itu awal-awal aku selalu over budget ya, karena aku sering menyepelekan itu, kayak budgetnya udah habis tapi masih tetap pengen jajan, yaudahlah aku pakai budget yang lain. Padahal itu nggak boleh ya teman-teman. Apalagi untuk jajan di luar ini menurut aku bukan kebutuhan penting ya, karena memang ketika kita udah masak di rumah, udah ada makanan di rumah, ya udah kita bisa makan yang ada di rumah dulu, nggak perlu kita beli jajan di luar atau delivery gitu. Lanjut untuk nomor yang terakhir atau nomor yang ketiga, penyebab yang bikin kamu boncos setiap budgeting adalah malas evaluasi. Jadi evaluasi itu penting banget ya teman-teman untuk budgeting, karena dari sana kita bisa mempelajari mana-mana aja pos yang memang harus kita perbaiki anggarannya, harus kita perbaiki pengeluarannya. Jadi harus rajin-rajin evaluasi. Apalagi buat pemula seperti kita yang masih belajar budgeting rumah tangga ya, utamanya karena memang kita kan ibu-ibu rumah tangga, jadi ya kita mengelola keuangan rumah tangga kita. Itu kita harus rajin-rajin evaluasi. Biasanya aku yang lebih rajin aku evaluasi itu dari pos kayak budget anak gitu, terus family time, dana lain-lain, dan dana tak terduga. Karena kalau kayak untuk galon, gas, bensin itu biasanya pengeluarannya tetap segitu ya teman-teman. Jadi bisa kita saring nih mana yang memang harus kita ajarkan untuk berhemat atau lebih disiplin lagi dalam melakukan pengeluaran-pengeluaran setiap harinya. Oke, itu aja sih ya teman-teman, 3 hal yang sering bikin kamu boncos setiap budgeting. Itu dari pengalaman aku ya. Alhamdulillah untuk saat ini udah 2 minggu ini aku nggak terlalu boncos banget ya, masih ada sisa gitu karena memang aku juga masih belajar. Jadi buat teman-teman yang masih belajar tetap semangat ya, nggak apa-apa, kalian nggak gagal kok, cuman kalian harus lebih rajin lagi, lebih rajin mencatat, lebih rajin evaluasi lagi. Pokoknya jangan lakukan 3 hal itu ya, biar budgeting kalian itu sukses. Walaupun aku juga masih sering gagal, gak apa-apa ya teman-teman, ini kita sharing aja. Oke, lanjut lagi ya ke videonya. Ini gak terasa aku udah selesai cash stuffing, cuma uangnya tuh kayak gak ada receh-receh gitu ya teman-teman, jadi aku satu-satuin aja. Nanti kalau udah ada recehnya baru aku pisahkan lagi ke setiap posnya. Dan aku mau ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah nemenin aku budgeting minggu keempat bulan Oktober ini. Semoga kita semua selalu dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan, kemudahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin ya robbal alamin ya. Oke, buat teman-teman yang baru ketemu channel aku, jangan lupa ya buat like, comment, subscribe, juga share video aku. Dan jangan lupa juga bunyikan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video terbaru. Dan aku mau mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan aku di video ini ataupun di video aku yang sebelumnya, mohon dimaafkan ya teman-teman. Buat yang mau memberikan kritik atau saran, boleh banget sampaikan di komentar dengan bahasa yang baik dan sopan, biar aku bisa memperbaiki channel aku ini. Oke, sampai di sini dulu ya semuanya. Terima kasih banyak. Akhir video aku ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video aku berikutnya ya. See you.